Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 30 November 2025. Saya hari ini akan bahas beberapa saham yang masuk di dalam kategori pengelompokannya itu di barang baku. Jadi ada yang grupnya batu bara, ada yang grupnya barang baku, ada sawit, kayak gitu-gitu ya. Nah, kali ini di barang baku. Jadi kalau dilihat di Stockbit itu kategori yang ini ya. Nah, salah satu contohnya ada Pebit di sana. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah listnya berapa nih? Ada 18 saham sudah saya kategorikan masuk di sana dan ini sudah disortir juga bahwa mereka paling tidak bagi dividen dan cukup rutin bagi dividen. Tapi ya tentu harus kita evaluasi satu-satu per tahunnya ya. Terus dari konsep ini kemudian kita akan simulasikan dengan simulasi dividen for living, passive income selama masa bekerja sampai nanti masa pensiun. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini mampu nggak membiayai biaya hidup maupun gaya hidup kita nanti di saat pensiun. Nah, simulasinya ini sudah kita buatkan sampai tahun ke-25, periode kelima. Nanti akan kita update sesuai dengan performanya yang ada ya. Buat teman-teman yang sudah biasa lihat, ini berarti update-nya saja. Tapi yang buat yang baru, mungkin Anda perlu menyimak sedikit lah. Nah, buat yang sudah biasa melihat, artinya dari list ini itu saya urutkan dari urutan tertinggi. Ini ada yang belum update ya, beberapa. EKAT EPS-nya di 9, kita update ke 9, kemarin dihitung 12. Kemudian ada KDSI, ini di 11 ya. Awalnya 9 jadi 11. Nah, ketika update seperti ini ya akan update ya. MDKA juga belum. Oh sorry, MDKA ini tidak masuk ke saham dividen. Juga PSAB itu ya nggak masuk, ini payout rasionya 0 karena kemarin saya masukin situ untuk review saja. Oke, berarti ini sudah update semua. Nah, kita short. Nah, lalu dari short ini muncul yang tertinggi siapa, sehingga dari yang tertinggi ini kita bisa mereposisi portofolio kita, mana yang jadi prioritas. Nah, kalau kelihatan seperti ini berarti yang jadi prioritas nih yang 3 atau 4 tertinggi di atas nih, yang warna hijau itu berarti di atas target kita. Contoh misalnya Antam. Antam itu MOS-nya atau biasa yang nyebut itu margin of safety ya, itu sekitar berapa nih? 17,6%. Berarti jaraknya itu 17,6% terhadap harga wajar, di mana harga wajarnya itu 3.422. Dari mana hitungan harga wajar? Dari target dividen kita. Jadi saya menetapkan target dividen itu 1 tahun sekitar 9%. Artinya kalau di atas 9% berarti dia tergolong saham yang murah. Kenapa 9%? Karena kalau lihat dari simulasi dividen investing ini, dengan kebutuhan 10 juta, kita pengen pensiun tapi dapat gaji 10 juta dari dividen. Artinya dapat passive income 10 juta. Itu di value uang sekarang. Nah, dengan kondisi seperti itu kalau kita simulasikan 9% sampai nanti tahun ke-25 ya, ini 5 tahun pertama, ini kan dividen yang diterima nih. Nah, nanti di tahun ke-25 itu bisa dapat sekitar 22 juta. Jadi targetnya 10 itu kalau diproyeksikan 25 tahun lagi sekitar 18 nilainya. 18 juta karena ada inflasi kan. Nah, sehingga kita dapat nih 22 juta. Berarti sesuai atau senilai dengan 10 juta hari ini itu 18. Artinya di atas target. Targetnya warna merah. Jadi sesimpel itu. Kenapa 9%? Karena itu. Dan juga 9% itu di atas bunga deposito, di atas obligasi, di atas ya banyak instrumen investasi yang ditetapkan fixed income ya. Tapi karena kita itu fokusnya adalah di saham syariah, di mana kita itu tidak memakai deposito atau tidak memakai obligasi, jadi tidak ada opsi lain. Opsinya hanya saham saja. Oke, kita lanjut. Nah, Antam itu posisinya nomor 1 ya, di 10,6%. 10,6% ini dia ambil dari mana? Dari payout rasio 100%. Kemudian EPS-nya terakhir itu 308.
di mana 308 ini sudah update kuartal 3. Anggapannya payout ratio 100%. Kalau payout ratio diturunkan misalnya 80 gimana Bang? Ya turun dari 10 menjadi 8,5. Itu diestimasikan terhadap harga kapan? Harga hari ini. Jadi ini harga hari Jumat. Jadi harga ini sudah update semua di hari Jumat tanggal 21 kemarin. 21 November ya. 2025. Karena hari Jumat kemarin kan turun tuh 3,1% ya. Terus CLPI sama juga. Ini harga hari Jumat. Dia ada di urutan kedua dengan 10,6 juga. Lalu ada PBIT, Panca Budi Idaman, ada Cita. Ya. Nah 4 ini yang di atas 9%. Ada nggak yang di bawah 9? Ada nih, banyak nih di bawahnya. Tapi kenapa ini hijau? Karena di atas 6%. Jadi ini saya rumus pakai conditional formatting. Di atas 6% itu kita anggap hijau karena anggapannya 6% itu kayak bunga deposito lah gitu. Supaya kita nggak terlalu kalah dengan cara investasi lain gitu. Walaupun deposito itu tidak menjadi opsi di syariah. Nah, lanjutnya ada LPIN, ada ASES. Terus selanjutnya ada MDKI, Avia, Unik, SMAF, LTLS, Lautan Luas, Trimegah ya, Nikel, kemudian PNGO, Pinagio Utama, Pinago Utama, kemudian Samkro ya, Akro, kemarin ada yang nanya Akro Bang, tolong liatin ya, ini Akro. Kemudian ada Ekat, ada KDSI. Akro di mana Akro? Potensi dividennya ada di 2,9%. Jadi rendah ya. Ini harga Akro terakhir ya di 88 ya. Nah oke, kita lanjut. Bagaimana dengan fundamentalnya? Kalau Antam kan teman-teman udah pada tahu. Kita mungkin liatin yang lain ya. CLPI sama PBIT lah. Ini ada satu data yang cukup menarik. Ya, di CLPI itu kalau dilihat dari manajemennya Pak Santoso Jemi ini, itu sudah 24 tahun dia bekerja ya di CLPI, sangat senior sekali. Di mana leadershipnya itu ada Pak Santoso Jemi, Bu Herlina Hatorangan, Pak Antoni Gunawan. Ini semua pengalaman kerjanya tinggi-tinggi. Jadi sangat experience banget sebagai navigator yang ada di CLPI. Nah, ini salah satu faktor kita memilih saham itu. Salah satunya ya dari manajemennya. Debt equity rasionya juga rendah. Kemudian kalau dilihat dari dividennya juga yieldnya ini berdasarkan ini ya, web ini itu 9%-an. Tadi kan kita hitung di sini untuk proyeksi kan, CLPI itu sekitar 10,6%. Tapi kalau menurut mereka itu 9%, berarti ini yang lalu ya. Dividen per share, payout ratio 74 dia tulis. Saya di sini pakai berapa nih? 76, jadi selisih 2%. Terus apa lagi ya? Past performance, earning growth rate, ini juga bagus. Future growth-nya, ya kriterianya merah-merah kalau future growth. Artinya mungkin akan stagnan menurut dia ya. Nah, siapa sebenarnya CLPI? Itu kalau dilihat ya profil usahanya ini ya. Didirikan tahun 88, sudah lama sekali. Dia itu profil usahanya tinta sama film. Tinta, film, dan produk adhesif. Kalau dilihat dari performance itu yang warna biru yang paling gede nih, grafur, film, baru adhesif, dan baru coating. Nah itu sekilas untuk CLPI. Siapa saja yang pegang CLPI? Kalau dilihat di report ini, itu ya hanya PT-nya, kemudian PT Bukit Jaya Semesta sama Pak Wijaya, Pak Santoso sama Pak Cia. Nah itu untuk CLPI. Kemudian PBIT, karena Antam biasanya sudah pada tahu ya, karena Antam tuh lebih terkenal lah. PBIT siapa saja kalau dilihat ya. Oh ya, dari sisi histori Antam itu tahun-tahun sebelumnya rendah ya. Yieldnya cuma 4,4%, 5,2%. Beda dengan CLPI dan PBIT ya. Tahun-tahun sebelumnya cukup bagus nih, 2023, 2024 ini sudah saya tulis. Mereka bagi dividennya cukup bagus. Bagi dividennya setahun sekali. Nah, kita masuk ke PBIT. Siapa itu? Panca Budi Idaman. Ini jualan plastik ini PBIT ini. Kalau teman-teman lihat di pasar, plastik tomat. Ini top brand, termasuk top brand di UMKM ya. Produknya juga bagus. Hebatnya jualan plastik aja sampai 5 triliun setahun. Keren ini. Lah, siapa saja yang megang PBIT? Kalau ini lebih
bisa didetailkan. Artinya asing itu masuk di sini. Ini salah satu yang tercatat adalah North Bank, ya. Kemudian Vanguard, terus biasa yang terkenal kan BlackRock. Nah, ini BlackRock juga punya. Nah, sekitar berapa ini? 200.000 walaupun dikit. Yang agak gede di Vanguard ya, 6 juta ya, lembar ya. Jadi institusi-institusi keuangan termasuk pegang saham ini. Ini kalau orang-orang nyebutnya passive fund, nggak banyak bergerak, nggak banyak keluar masuk, pasif sifatnya, dan mungkin nunggu dividen ya. Nah itu untuk PBIT ya, Panca Budi Idaman. Oke, saya kira cukup. Kalau mau detail tentang ini nanti riset sendiri, karena konsepnya ini hanya update. Lalu kita masukkan estimasinya yang tadi tertinggi kan Antam sama CLPI. Kita anggap 10,6 itu jadi target kita ya, 10,6% per tahun. Jadi istilahnya kalau kita mau dapat dividen 10 juta atau 120 juta per tahun ya, 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun dengan yield dividen itu 10,6%, maka berapa sih nilai investasinya? Harus sekitar 1,1 miliar. Nah, dengan begini itu kan angka sekarang. Masalahnya kita belum punya 1 miliar nih sekarang nih, misalnya begitu. Maka kita bisa proyeksikan 25 tahun lagi seperti apa. Nah, dengan asumsi inflasi 2,5% per tahun, periode pensiun itu 25 tahun lagi, kita anggap hari ini kita umur 30, kemudian periode pensiunnya umur 55, maka future value dividen itu sekitar 18.500.000 atau 200 juta per tahun, 222. Maka nilai investasi itu harus sekitar 2 miliar nanti di 25 tahun lagi. Cara mencapainya gimana? 25 tahun lagi kita punya 2 miliar dengan dicicil, teman-teman. Investasinya 2 jutaan per bulan, modal awal 50 juta pertama. Lah ini grafik cicilannya, 5 tahun pertama 2 jutaan, 5 tahun kedua 2,4 juta, 5 tahun ketiga. Jadi naik 20% setiap 5 tahun. Setiap dapat dividen direinvestasikan lagi, dapat dividen direinvestasikan lagi, terus begitu ya, sampai tahun berapa ini, ke 25 ya, tahun ke-10 baru 500 juta. Dari awalnya 74 baru 500 juta tahun ke-10, baru 2 miliar, langsung 2 miliar di tahun ke-20 dan langsung 3,7 miliar di tahun ke-25. Jadi perkembangannya itu eksponensial ke atas. Ini compounding interestnya itu bagus ya, compoundingnya bagus. Jadi eksponensial karena ini makin kita hold makin lama makin gede amountnya ke atas. Itulah hebatnya kita bisa ngehold di situ ya. Lah kecapai atau tidak kalau 10,6 kecapai? Garis merah ini 18 juta sehingga estimasinya itu di 33.500.000. Saya pikir cukup untuk update hari ini. Ini biasanya saya update terus, jadi di-subscribe kemudian menyalain lonceng karena nanti pas waktu minggu berikutnya atau bulan berikutnya bisa berubah. Nah, ini kan kayak gini kan di bulan Juli, di bulan Mei tahun 2026 ini estimasinya. Jadi sekarang kalau sekarang bulan Desember atau November masih ada 5 bulan lagi. Di mana 5 bulan itu nanti harganya bergerak. Ketika harganya bergerak, yieldnya juga akan bergerak. Contoh misalnya Antam itu kalau turun lagi ke bawah, misalnya turun ke 2000 misalnya, ya yieldnya bergerak jadi 15% setahun. Malah makin murah. Karena sekarang 2.900 ya jadinya 10%. Tapi buat yang pegang Antam kan nggak pengen harganya turun ya, supaya nggak ada floating loss di sana ya. Nah ini kalau kemarin ada yang pegang di berapa nih, 1.400, apalagi nih di 1.400. Sekarang yieldnya potensinya gede. Tapi yield ini dihitungnya adalah berdasarkan laporan keuangan 2025 ini dan berdasarkan payout ratio yang sebelumnya pernah terjadi, di mana 2024 payout rasionya 100%. Kalau payout rasionya berbeda ya nanti akan berbeda. Itu disclaimernya ya. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli, silahkan riset sendiri. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.